Shalom anak-anak sekolah minggu. Hari ini tanggal 31 Mei 2020 ketemu lagi dengan Lause Mariana dan Lause Huiling di kebaktian online sekolah minggu kita. Adik-adik semua sehat ya, semangat terus, dan Lause Mariana dan Lause Huiling juga sehat. Nah, kita sudah mau siap ibadah hari ini? Kalian sudah mandi belum? Udah makan? Ya, kalian semua harus sudah siap, sudah rapi, duduk yang manis, dan kalau ada Alkitab boleh dibawa, taruh di samping ya, dan kita sudah akan mau mulai untuk ibadah hari ini. ya mainannya disimpan dulu ya. Kita mau masuk ibadah pada hari ini. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai, Lause mau ngajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama. Nanti ikut Lause berdoa ya. Mari kita tutup mata, kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami ya untuk duduk diam, mendengarkan firman, bernyanyi, dan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita tetap berdiri ya. Lause mau ajak kita semua nyanyi Mars Sekolah Minggu. Nyanyinya dengan semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cipta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cipta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Ya anak-anak sekolah minggu, hari ini kita mau tetap bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, Dia sudah memelihara kita, menjaga kita setiap hari. Lause mau ajak kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, disambung dengan Allah Baik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa
Karena Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik jika kita percaya dan taat kepada Dia. Nah, seperti sebuah pohon anggur, ya. Nah, Lause kasih contoh nih, ada pohon anggur yang banyak carangnya. Nah, pohon itu begitu kuat menjaga buah-buahnya. Dan buah-buah itu pastinya jangan sampai jatuh. Nah, Tuhan Yesus diumpamakan seperti pohon anggur yang kuat itu. Dan adik-adik beserta dengan Lause adalah carang-carangnya. Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia cinta sama kita. Nah, kita nyanyi ya. Kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik dan Yesus pokok dan kita caranya. Nah, kalau yang sudah bisa, kita nyanyi yang semangat. Ya, adik-adik semuanya dengan senyum ya. Walaupun Lause nggak bisa lihat kalian nih, tapi Lause percaya kalian pasti bersuka cita hari ini. Yuk, kita nyanyikan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak sekolah minggu masih bersama dengan Lause kan? Kita masih mau bernyanyi lagi. Dan itu namanya good job. Nah, Tuhan Yesus senang loh lihat adik-adik mengikuti ibadah kita sampai saat ini. Jadi tetap ya, jangan kemana-mana. Nah, ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Lagu ini mengartikan sesuatu yang sangat baik sekali, yaitu Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia selalu menuntun kita dan membawa kita, menjaga kita, walaupun kita lagi sedih, marah, atau kecewa. Tuhan Yesus tuh tahu loh. Dan Tuhan Yesus itu mengerti perasaan kita. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya, supaya kita juga bisa nyanyi ketika kita lagi situasi yang mungkin kita nggak nyaman ya. Kita nyanyi ya bersama-sama lagu ini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Lause, sepertinya kita harus nyanyi lagi. Iya, karena tadi banyak yang masih belajar. Kita lancarin lagi ya. Ya, kita nyanyi 2 kali.
sekali lagi ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama siapkan hati untuk mendengar cerita dari Lause kita. Kita persiapkan diri kita dengan baik. Jangan jalan-jalan ya. Siapkan Alkitabnya di samping dan kita fokus sampai selesai. Hai anak-anak, apa kabar? Tidak terasa ya, kita ibadah online itu sudah hampir 2,5 bulan. Hari ini sudah hari terakhir bulan Mei. Wah, gimana kabar anak-anak semua? Lause harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, Lause Healing tadi kan sudah pesankan, siapkan Alkitab. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Kita sudah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ibadah di rumah itu sama ya seperti kita ibadah di sekolah minggu. Tetap harus baca firman, bawa Alkitabnya dan fokus. Oke? Nah, hari ini tema kita, PowerPoint kita adalah aku akan tetap mengabdi kepada Tuhan. Anak-anak, sebutkan yuk bersama-sama Lause. Aku akan tetap mengabdi kepada Tuhan. Apa itu mengabdi? Mengabdi itu menghambakan diri, berbakti. Ya. Itu menghambakan diri, berbakti itu bisa seumpama misalnya ya anak-anak berbakti kepada mama, papa, orang tua, ya. Kemudian antara seorang hamba dengan tuannya, ya. Kemudian antara yang dicipta dengan pencipta, ya. Kita dengan Tuhan, saya dengan Bapa. Nah, ya. Nah, seseorang dikatakan sudah mengabdi apabila dia sudah melakukan semua hal ya untuk menyenangkan tuannya ya. Dia lakukan itu dengan sukarela, sukacita, tidak paksa. Nah, itulah disebut mengabdi. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk semua, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh konsentrasi mendengarkannya dan kami boleh mengerti dan melaksanakannya di dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, mengenai tanam-menanam ini, Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya dan orang banyak dengan menggunakan satu perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih. Ya. Tuhan Yesus selama di dunia, dia
mengajarkan satu hal yang penting, yaitu tentang kerajaan surga. Tentang bagaimana seorang kerajaan surga harus bersikap. Nah, banyak sekali orang suka mendengar Tuhan Yesus bercerita. Tuhan Yesus dari satu kota ke kota yang lain. Ya, begitu orang mendengar, ada Tuhan Yesus mau masuk di kota A. Semua orang langsung berbondong-bondong keluar ya untuk mau mendengarkan dia bercerita. Banyak sekali orang suka mendengar dia bercerita. Ikut dia sampai kemanapun, berhari-hari mereka ikut. Nah, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ada 4 jenis orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia memakai perumpamaan si penabur dengan benih itu. Inilah Bible lesson kita hari ini yang diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 8, ayat ke-18 sampai 23. Kita sama-sama membacakannya ya. Semua buka Alkitabnya. Nah, ini judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu seperti petani, ya. Nah, di sini penabur itu adalah Tuhan Yesus. Dan benih itu adalah firman. Dan tanah adalah hati kita. Ya. Tuhan Yesus katakan, ketika orang mendengarkan firman Tuhan, ada 4 jenis ini. Ya. Coba kita lihat, jenis yang pertama apa? Kita baca di ayat keempat. Ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Wah, benihnya dimakan habis. Ini benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa maksudnya? Kita lihat di ayat ke-19. Perhatikan ya anak-anak. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oh, yang di pinggir jalan datang si jahat. Ya. Nah, ini ibaratnya apa anak-anak? Ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita, pikiran kita berpikir yang lain. Ya. Ketika Lause menceritakan firman, pikiran kamu ke arah lain. Ya. Kemarin nonton film apa ya? Jadi akhirnya ketika kamu pulang, Mami tanya nih, kamu tadi Lause cerita apa ya di sekolah minggu? Apa ya? Oh, aduh apa ya? Aku lupa, nggak tahu tadi cerita apa. Ya, firman itu tidak masuk. Karena diambil oleh si jahat. Anak-anak, si jahat itu memang seperti pencuri. Dia tidak mau anak-anak dengarkan firman. Kenapa? Ketika kita mendengar firman, kita bisa bertumbuh. Si jahat itu nggak mau anak-anak bertumbuh. Makanya dia mengambil firman itu. Nah anak-anak, orang jenis yang tanah ini, itu jangankan dia berbuah, tidak ada kesempatan untuk dia bertumbuh. Sekarang kita lihat jenis yang kedua. Sekarang kita lihat apa jenis tanah yang kedua. Kita baca dari ayat yang ke-5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Apa maksudnya? Kita lihat di ayat ke-20. Apa kata Tuhan Yesus tentang jenis orang ini yang benihnya jatuh di tanah berbatuan? Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, segera anak-anak, itu luar biasa. Itu satu
action yang sangat bagus, segera dan gembira. Tapi apa kata ayat selanjutnya? Kita lihat lagi. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Wah, murtad. Nah, apa artinya murtad? Pergi tinggalkan Yesus. Ya, anak-anak, apa kata-kata penting di kedua benih yang jatuh di tanah ini? Itu adalah tidak berakar. Jadi anak-anak, selain benih harus bagus, tanah harus baik, juga harus berakar. Tanah ini tidak bisa, benih yang satu ini tidak bisa berakar karena di tanah itu ada batu-batunya sehingga akar itu tidak bisa tumbuh. Padahal akar itu sangat penting. Itu adalah fondasi. Akar itu penting untuk mendapat asupan supaya si tanaman itu terus bisa bertumbuh. Ini adalah jenis orang yang suka sekali mendengar firman Tuhan. Dia menerima, kemudian yes, gitu, bagus firmannya. Gitu. Tapi waktu dia ditantang untuk menjalankannya, tunggu dulu, sesuai nggak dengan kemauanku? Nah, masa tadi di sekolah minggu, Lause katakan suruh harus mengampuni musuh. Lah kalau musuhnya yang salah, bukan kita yang salah, masa kita yang harus mengampuni? Dia dong yang minta ampun. Terus ada lagi, Lause katakan harus taat kepada orang tua. Nah, kalau mami yang tidak tepati janji gimana? Harus protes dong. Nanti kalau mami suruh tolong ambilkan ini dan itu, saya tidak mau bantu lagi. Biar aja dia ambil sendiri. Waduh, anak-anak, boleh nggak sikap seperti ini? Nah, anak-anak, tipe orang yang ada di tanah hati yang seperti itu, dia itu tidak bertumbuh. Ya. Walaupun dia rajin baca Alkitab, rajin saat teduh, rajin berdoa, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, dia tidak bisa bertumbuh sampai berbuah. Ingat anak-anak, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Rajin yang tadi itu tidak ada gunanya. Jadi jenis tanah ini tidak bisa bertumbuh berbuah. Sekarang bagaimana dengan jenis ketiga? Kita baca ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa maksudnya? Yuk kita lihat ada di ayatnya yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Wah, anak-anak, jenis orang ini dia dihimpit oleh semak duri. Ada semak duri. Apa itu semak duri? Ya, dikatakan hal-hal kekhawatiran, ada khawatir, ada takut, ya, sehingga membuat dia tidak bisa bertumbuh. Ya. Nah, itu seperti ada orang ya, dia sudah rajin ke gereja, rajin baca firman, saat teduh, sudah mulai bertumbuh dia tuh. Dia sudah mulai bertumbuh, ya. Tapi satu kali ada teman ya, ajak dia, kan udah tahu ya, dia tahu loh mau ke gereja ya. Terus kemudian Lause juga pernah katakan harus mengutamakan Tuhan ya. Nah, dia ngerti itu semua. Tapi satu kali dia diajak sama temannya. Ya. Harus pergi bareng-bareng ya. Tapi di saat itu dia harus ke gereja. Ya. Terus dia bilang sama temannya, "Enggak lah, saya nggak ikut, saya gereja dulu." "Ah, kamu ke gereja?
Nggak usah, nanti kan bisa kapan-kapan aja, online aja, nggak mesti kan di jam itu. Gitu. Padahal dia udah tolak loh. Ya. Tapi karena temennya maksa terus, dia mulai bingung. Ya. Nah, aku ikut apa jangan ya? Aduh gimana ya, aku bingung nih. Kalau aku nggak ikut, nanti aku dimusuhin. Nggak keren lagi deh kalau nggak bergaul sama mereka. Anak-anak coba tebak, apakah dia ikut? Lause kasih tahu ya, orang yang di tanah jenis tanah hati yang seperti itu, dia akan ikut. Ya, dia lebih takut gak ada teman daripada dia memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Padahal sebetulnya dia sudah bertumbuh, ya, tapi tetap jenis tanah yang ini tidak bisa berbuah. Sayang sekali ya. Yuk sekarang kita mau lihat tanah yang terakhir, yaitu tanah yang keempat. Kita sama-sama baca di ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, akhirnya ada yang berbuah anak-anak. Orang seperti apa ini? Yuk kita baca ayat 23. Semua sama-sama baca ya di rumah, keluar suara. Yuk, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah anak-anak, bahkan di dalam Lukas mencatat, orang yang ada di jenis tanah ini, dia mendengar firman Tuhan, menerimanya di dalam hati yang baik. Ya. Kemudian dengan tekun menjalankannya sehingga berbuah. Nah anak-anak, jenis tanah ini, jenis hati ini ya, ini dikatakan dia mendengar, kemudian mengerti. Mengerti itu ada usaha, ya. Itu dia mau belajar. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mau fokus. Kalau tidak fokus, tidak bisa mengerti, ya. Kemudian dia fokus, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada yang dia tidak mengerti, dia mau bertanya. Maka orang jenis ini disebut dia bisa bertumbuh sampai dia bisa berbuah. Nah, waktu itu dikatakan, suruh taat orang tua gitu ya. Mau balas aja, nggak mau bantu. Sekarang hatinya sudah berubah. Ya, dia sudah mengerti. Dia mau mengasihi orang tua, dia mau membantu, menolong orang tua. Ada murah hati di dalam dia. Ya, dulu ya katanya suruh pelayanan, enggak lah, dengan berbagai alasan dia tolak. Tapi sekarang dia sudah ngerti, dia mau melayani, ya, mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Dulu dia emosi, suka marah-marah. Sekarang dia mengerti. Sudah ada penguasaan diri. Nah, anak-anak, orang seperti ini dia bisa berbuah. Itulah buah-buah yang dihasilkan oleh dia. Buah yang dihasilkan itu membawa berkat buat dia sendiri, juga membawa berkat buat orang di sekeliling dia. Tanah yang ini itu sangat baik dan Tuhan sangat mau anak-anak semua memiliki tanah yang nomor 4 ini. Nah anak-anak, jenis tanah hati nomor 1, 2, dan 3 seperti ini. Keras, tidak bisa dibentuk. Orang yang menolak firman, orang yang si akunya masih lebih besar, orang yang terus berkhawatir walaupun sudah tahu ada Tuhan yang akan menjaga. Tapi penuh khawatir, penuh apa? Karena firman tidak masuk ke dalam hatinya. Bagaimana dengan yang keempat?
Ini dia. Tanah hati yang keempat seperti ini. Ini adalah jenis tanah hati seperti seorang murid yang mau terus belajar dan bertobat. Bertobat dari mana? Dari cara berpikir, dari cara berkata-kata, di dalam tingkah laku. Ya. Dan melakukan firman. Itulah buah-buah yang dihasilkan. Yang menyenangkan Bapa, menyenangkan Tuhan. Buah-buah yang dihasilkan inilah sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Buah apa? Yaitu buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22-23. Apa saja? Kita sebutkan sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Ya. Itulah sebagai pengabdian kita. Aku akan tetap mengabdi kepada Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kamu ada di hati yang ini atau yang ini? Kalau kamu ada di hati yang ini, mari bertobat. Cepat bertobat. Sekarang masih ada kesempatan. Ya, kita ubah tanah hati kita ini menjadi tanah yang seperti hati seorang murid. Kita mau dibentuk oleh firman. Kita menghasilkan buah berlipat-lipat seperti yang dikatakan firman tadi. Kita serahkan kepada Tuhan, itu sebagai pengabdian kita. Yuk, kita sama-sama membacakan ayat hafalan kita. Buka dari Alkitab ya. Itu di Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes ada di Perjanjian Baru. Sudah ketemu semua anak-anak? Kita sama-sama membacakannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, ayat yang indah ya anak-anak ya. Nih anak-anak, Lose ada bawa ini. Ini adalah ranting dari pohon anggur. Ya. Bagus ya. Inilah kita yang disebut ranting-ranting. Tapi sepertinya ada yang nggak benar nih. Apa ya? Menurut kalian ini bisa nggak berbuah? Udah nggak bisa. Kenapa? Karena ranting ini dia sudah tidak menempel pada pohonnya. Ya. Jadi nggak mungkin dia bisa berbuah lagi. Kalau dia sudah tercabut dari pohonnya, dia akan layu dan mati. Ya. Oleh sebab itu, harus ranting itu terus tertempel. Itulah kita. Ayat firman ini memberitahukan kita satu hal yang penting, yaitu untuk terus menempel kepada Tuhan. Siapa pokoknya? Yesus kan? Nah, kita harus terus tertempel kepada Yesus. Maka kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kita seperti ranting-ranting yang harus tempel terus kepada pokok-pokok pohon itu. Oleh sebab itu, kita harus terus tertempel dengan pokoknya. Ya. Siapa pokoknya? Betul, Tuhan Yesus. Ayat firman ini memberitahukan kita satu hal yang penting, yaitu harus terus kita tertempel dengan pokok tersebut, sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kita seperti ranting-ranting itu. Ya, yang tertempel itu nanti berbuah lebat. Teruslah kita terkoneksi dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, saat teduh. Bertobat terus-menerus. Biarkan itu menjadi satu kebiasaan. Sehingga berbuah satu besok,
tambah lagi satu besok, dan seterusnya, itulah menjadi lebat. Kita sama-sama baca lagi dan coba menghafalkannya ya. Yuk mulai ya. Kita mulai sebut dari alamatnya dulu. Ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ulangi ya, sekali lagi. Sekarang Lause akan menghapus sedikit demi sedikit ya. Yuk, ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sekarang ditutup semua ya. Yuk, coba ya. Mulai dari alamat Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, anak-anak, ingat selalu, aku akan tetap mengabdi kepada Tuhan. Teruslah setia, bergantung pada Tuhan. Usahakan buah-buahmu berkali lipat, mengabdi kepada Allah seumur hidupmu. Yuk, sekarang kita sama-sama masuk dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar satu hal yang luar biasa. Satu janji daripada Tuhan. Ketika kami terus bergantung kepada Engkau, kami bisa berbuah lebat. Kami bisa memberkati banyak orang. Tuhan, inilah kami. Kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau bentuk hati kami, sehingga kami boleh menyenangkan Engkau sepanjang hidup kami. Kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, Lause ajak kita sama-sama nyanyi satu lagu yang menyatakan pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, pasti semua udah pernah nyanyi lagu ini.
Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Adik-adik semuanya mendengar ya firman Tuhan dari Lause Yekna. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Nah, melanjuti dari cerita Lause Yekna, ada beberapa pertanyaan yang Lause akan berikan. Dan pertanyaan ini kalian bisa memberikan jawabannya, ditulis, dan kalian bisa pinjam handphone papa atau mama, kirim ke nomor handphone Lause kelas kalian masing-masing. Tapi kalau ada yang tidak punya nomor telepon dari Lause, gak usah khawatir, kalian tulis jawabannya, nanti bawa ke sekolah minggu, waktu sekolah minggu kita sudah buka. Dan nanti hasil daripada jawaban itu akan menambah poin daripada anak-anak sekolah minggu. Mari kita lihat pertanyaannya sebagai berikut. Dalam perumpamaan penabur, Yesus mengajarkan bahwa ada 4 macam hati yang dilambangkan dengan jenis tanah tertentu. Nah, pinggir jalan melambangkan apa? Tanah yang berbatu-batuan melambangkan apa? Tanah yang bersemak duri melambangkan apa? Dan tanah yang subur melambangkan apa? Nah, adik-adik bisa tulis ya jawabannya yang di garis yang panjang itu, kalian bisa menjelaskannya di sana. Nah, kita mulai lagi pertanyaan yang kedua. Tadi Lause Yekna sudah bercerita dan sudah juga menyebutkan ayat hafalan kita di Yohanes 15 ayat 5. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana supaya saya bisa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya? Kalian bisa tulis menurut pengertian kalian ya, dengan jawaban yang menurut kalian bisa tulis, kalian bisa tulis di situ. Lalu, Lause ada pertanyaan yang ketiga sebagai berikut. Lause mau ngajak kalian dalam 1 minggu ini, kalian catat buah roh apa yang kamu hasilkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, bagi adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang tadi mendengar cerita dari awal hingga akhirnya, pasti bisa jawab. Nah, sebelum menjawab, kalian mungkin bingung, kalian bisa doa dulu dan baca lagi Alkitabnya. Oke? Oke, adik-adik sekolah minggu, begitu pertanyaannya dan jawabannya Lause tunggu ya. Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu? Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause kita, ya, Tuhan akan memberkati kita dan kita akan mempraktekkannya ya. Nah, kita sama-sama akan tutup ibadah kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan diikuti dengan doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kita berjumpa lagi minggu depan di channel yang sama.